A day in my life, saya adalah ibu dua anak yatim yang sudah lama meninggal suami dan tidak ada istilah untuk berhenti dan kerja dari pagi hingga larut malam dan saat ini menjadi ojek online untuk memenuhi kebutuhan kedua buah hati saya. Baiklah, seperti biasa bangun tidur aku harus langsung membersihkan tempat tidur dan membereskan rumah. Sebelum mengawali kegiatan, jangan lupa kita berdoa dan bersyukur kepada Allah bahwasanya hari ini kita masih diberi nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan teman-teman, apa kabar semuanya? Rati harapkan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kalau sehat, insya Allah teman-teman juga dapat mencari rezeki, bekerja dengan sukacita, dan dapat mengurus anak-anak di rumah. Di video kali ini mungkin Rati akan berbagi kisah Rati bagaimana caranya berpikir untuk mendapat penghasilan dengan hanya modal jasa layanan. Baiklah, sebelumnya Rati pernah tinggal di Malaysia. Ketika Rati memutuskan untuk berhenti dari guru, itu Rati langsung berangkat hijrah ke Malaysia. Rati berangkat kerja ke Malaysia itu nggak lama ya teman-teman. Jadi berpikir untuk gimana caranya untuk merubah hidup nih. Dan alhamdulillah ketika berada di Malaysia walau hanya 8 bulan, akhirnya Rati mendapat pelajaran hidup yang sangat berharga dan Rati mendapatkan beberapa ide-ide bisnis untuk kita lakukan di Aceh, di Kota Lok Semawe. Nah, gimana nih caranya? Saya tidak ada modal, tapi saya harus bisa menghasilkan uang yang banyak. Akhirnya ketika saya berada di Malaysia itu saya langsung ditawarin teman-teman untuk menjadi pekerja cleaner. Cleaner itu ya untuk ngebersih-bersihin rumah dari apartemen ke apartemen, dari rumah ke rumah, door to door lah pokoknya. Nah, akhirnya begitu Rati pelajarin ternyata enak karena ketika siap bekerja itu kita langsung dibayar upahnya sesuai. Bahkan kadang-kadang ketika kita dapat rezeki customer yang baik, yang nggak pelit gitu, mereka akan memberikan kita tips uang yang lebih dan makanan. Itu alhamdulillah sekali, banyak sekali. Dan Rati rasakan ketika Rati bertemu customer itu, customernya baik-baik banget teman-teman. Dan alhamdulillah akhirnya Ratih pun bisa menjaga silaturahim dengan teman-teman yang ada di Malaysia. Dan customer-customer yang baik hatinya itu ada dari berbagai ras ya, ada yang dari Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, Arab, Eropa. Banyak sekali customer-customer yang Rati sudah jumpai. Dan akhirnya tercetuslah untuk ini kayaknya bisa deh Rati buka usaha, modalnya tenaga, keberanian, nekat, dan nge-share video. Ya, setelah Rati pelajari segala sesuatu semuanya, dan tiba-tiba di Maret 2020 itu kita terkena dampak pandemi teman-teman. Termasuk Rati, dan hari itu Rati ditawarkan oleh bos untuk tetap di Malaysia atau mau balik ke Indonesia. Karena gini, kalau seandainya tetap, insya Allah bos akan menanggung tempat tinggal dan makan saja gitu kan, tapi tidak bisa mengirim uang. Setelah konsultasi dengan keluarga, akhirnya saudara ada wak saya yang di Pekanbaru juga mendengarkan kisah saya dan ya udah pulang aja, karena pun di sana tidak bisa ngapa-ngapain karena pandemi ya kan. Akhirnya saya pun pulang, dan ketika pulang sampai ke Aceh itu di masa karantina kami akhirnya memesan kos gitu kan 14 hari karena takut ada virus dan nggak mungkin langsung ketemu sama anak-anak kan. Akhirnya tercetuslah di malam hari itu nih, setelah karantina uang udah nggak ada nih, udah habis buat ongkos, tabungan juga otomatis habis, sedangkan sisa utang masih ada. Akhirnya Rati pun memutuskan untuk buat brosur ala kadar, dan Rati share di media sosial, di WA Rati, di Facebook Rati, Instagram Rati, dan beberapa teman-teman lah, pokoknya Rati share semua. Dan Rati promosikan Rati
membuka jasa layanan bersih-bersih rumah. Akhirnya tercetuslah Ratih Clean, dan pertama di kota Loksmawe, di kota kelahiran Ratih, dan itu memang pertama. Kalau di Banda Aceh kalau nggak salah memang sudah ada, tapi Ratih nggak tahu juga gimana karena Ratih belum pernah nyobain juga ya jasanya yang di Banda Aceh. Dan akhirnya alhamdulillah setelah Ratih buka itu pada saat tahun 2020 ya, tahun 2020 Ratih mulai di bulan Juli. Alhamdulillah antusias dari masyarakat dan customer juga luar biasa. Akhirnya Ratih bisa membangun usaha tersebut. Di awal itu Ratih memiliki banyak customer, banyak dan luar biasa, dan akhirnya Ratih bisa memperkerjakan itu sekitar 11 orang dan ada admin, dan Ratih bisa menggaji mereka. Tapi dengan kondisi pandemi akhirnya usaha Ratih pun mengalami kemerosotan karena kondisi keuangan masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja, juga kasus COVID meningkat, dan mungkin ada beberapa evaluasi juga yang mungkin terjadi, dan terjadilah keterpurukan, dan akhirnya terpaksa Ratih harus merumahkan beberapa karyawan Ratih dan hanya tersisa 3 orang yang aktif saja, dan itu sifatnya part time. Sebelumnya Ratih full time ya. Kok ada yang beberapa orang itu di full time karena dalam satu hari itu bisa sampai 8 rumah kita kerjain. Dan tapi karena sedang mengalami keterpurukan, akhirnya Ratih pun berpikir, berputar otaknya, gimana lagi nih ya Allah, kondisi saya saat ini, hutang pun masih belum terselesaikan, masih ada kendala, dan usaha tiba-tiba vakum selama beberapa bulan. Paling ada nanti 1 orang yang menggunakan jasa, dan itu pun bisa dibilang cukuplah untuk makan hari aja. Tapi ini sedang kita pelajarin juga di mana letak kesalahannya. Dan setelah itu akhirnya saya pun berpikir untuk membuka lagi usaha yang baru, yaitu dengan Ratih Food ya. Nah, jika ada Ratih Clean pasti ada Ratih Food. Sambil Ratih Clean memperbaiki dirinya atau membangun dirinya, akhirnya saya pun membangun diri kembali, mengepakkan sayap kanan saya yang hampir patah di Ratih Food. Dan ini solusinya bagi teman-teman yang ada terkena dampak COVID-19 ya. Jadi yang malas ke rumah, mager, dan ingin pesan makanan, itu bisa menggunakan jasa layanan ojek seperti ini. Dan akhirnya begitu Ratih buka, alhamdulillah karena Ratih memiliki customer yang banyak, teman-teman dan relasi yang banyak, mereka menggunakan jasa Ratih. Dan bisa dilihat itu Ratih gak sempat video dari siang kan, hingga malam pukul 12 itu Ratih masih tetap kerja mengantar penumpang, mengantar makanan, juga Ratih menerima pesanan-pesanan sesuai dengan orderan dari para customer hingga larut malam. Dan ini juga ketika Ratih mulai Ratih Food, insya Allah Ratih Clean juga akan mulai kembali meningkat. Mudah-mudahan ini bisa jadi lapangan pekerjaan juga, membuka lapangan pekerjaan juga buat teman-teman yang membutuhkan pekerjaan. Dan ini adalah video untuk endorse ya. Oke. Dan Ratih promosikan semua ke teman-teman. Setelah Ratih mengurus anak-anak, menyiapkan sarapan mereka, membuatkan teh mereka Ratih langsung mengerjakan progres Ratih Food ya. Nah, ini bisa jadi ide usaha teman-teman. Apabila teman-teman tidak ada modal, coba deh posting-posting makanan teman-teman dan makanan dari kawan-kawan kita yang berjualan makanan online. Itu kita posting dan kita bantu untuk mengantar jemputnya. Itu bisa jadi ide bisnis teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa bekerja
langsung mendapatkan uang saat itu. Ambil tarif ongkosnya untuk seputaran dekat-dekat itu yang murah-murah aja. Seperti Rati misalnya untuk yang dekat-dekat paling cuma 5.000, 7.000 paling mahal itu kalau yang jauh kilometernya sekitar 12.000 atau 15 ribuan. Tapi kita antar hingga ke tempat dan customer juga puas. Ini juga bisa meringankan beban emak-emak yang ada di rumah, yang kalau tiba-tiba anaknya sekolah untuk diantarkan makanan, itu bisa jadi peluang usaha loh. Nah, jadi untuk teman-teman jangan ragu untuk memulai apapun. Daripada kita berpikir untuk aduh uangku sudah habis nih, apakah aku harus berhutang lagi? Kalau kita berhutang lagi tapi ternyata tidak jalan, apa yang kita jalankan itu, yang kita rencanakan itu nanti akan uangnya itu nanti akan habis. Nah, jadi saran Ratih, coba deh mulai aja dulu. Bismillah, dengan keyakinan kepada Allah, Allah yang akan mendatangkan rezeki dan customer. Coba deh kita mulai dengan jasa layanan antar jemput makanan. Nah, insya Allah teman-teman juga ini bisa jadi modal peluang usaha ya, apalagi buat adik-adik yang baru tamat kuliah, yang nggak tahu mau ngapain, coba aja dulu. Nah, sambilan itu kalian juga bisa menyediakan jasa antar jemput nih seperti ini. Kalau mau pesan makanan ataupun apa-apa boleh juga ya sama Ratih Food ini sama Bebek Lagu. Oke, gaskan kita pulang. Kemana kita? Kemana kita? Jalan-jalan. Mau diantar kemana Tuan Putri? Kemana aja yuk. Ya, dan namanya juga bisnis itu pasti naik turun ya. Jadi, tapi kita tidak boleh menyerah. Jangan menyerah ketika sudah berhenti, pintu rezeki yang ini sudah tertutup, coba ke arah yang lain agar pintu rezeki yang di sana itu terbuka. Walaupun kita tidak dapatnya itu tidak banyak, yang penting berkah aja. Bisa makan, bisa hidup, bisa bayar listrik, bisa bayar Honda, bisa jajan sekolah anak-anak, untuk kebutuhan anak itu udah alhamdulillah. Nah, untuk misalnya kita ada utang nih, kayak saya masih ada utang nih, masih sakit kepala, dan akhirnya saya harus berusaha nih, gimana caranya saya harus bisa membayar hutang-hutang saya usaha, saya posting-posting ini sarapan pagi kayak bubur ayam, soto, itu saya posting-posting. Teman-teman saya yang kepingin itu nanti mereka akan memesan kepada saya, dan akhirnya saya pun menjalankan rutinitas sebagai ojek online sehari-hari saya, dan itu saya atur sendiri waktunya. Jadi bagi teman-teman, yuk mulai saja. Ini bisa jadi ide bisnis dengan modal 0 rupiah akan menghasilkan uang ratusan hingga puluhan juta, insya Allah, amin. Dan sampai di sini dulu video Ratih kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum, bye bye.